Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya di bulan Ramadan ini adalah hendaknya ketika kita sholat taraweh itu sebisa mungkin kita menunaikannya dengan tumak ninah. Tumak ninah di sini berarti dalam kondisi tenang, ya, dan khusyuk. Di mana tumak ninah itu dalam sholat termasuk rukun. Tidak boleh terlalu cepat sekali yang akhirnya tumak ninah itu hilang. Nah, dalam hadits musyi fi sholatihi, seorang hadis yang sholatnya sangat cepat sekali di zaman Rasul, itu ada seorang sahabat yang sholat sangat cepat. Kemudian ketika selesai sholat, Rasulullah SAW didatangi orang tersebut di masjid. Beliau berada di belakang masjid. Kemudian Nabi SAW setelah disalami, menjawab salam, kemudian Nabi mengatakan, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Kemudian laki-laki itu mengulang sholatnya lagi sampai 3 kali, tetap disalahkan oleh Rasul, disuruh mengulang sholatnya. Kemudian kali yang terakhir laki-laki itu menyatakan, ya Rasul, ini sholat yang bisa saya lakukan dan saya tidak mengerti atau tidak tahu sholat bagaimana yang seharusnya saya lakukan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari laki-laki itu untuk sholat, dan salah satu hal yang disebutkan dalam pengajaran itu adalah masalah tumak ninah, ya. Jadi kalau kamu ingin sholat, fakabbir, disebutkan takbirlah kamu, kemudian farka' hatta tatma'inna raqi'an, terus sampai akhir hadis. Rukuklah kamu sampai kamu rukuk dengan tumak ninah, dengan tenang, dan seluruh posisi itu berada di posisinya masing-masing anggota rukuk itu, dan seterusnya sampai akhir. Sini menunjukkan tumak ninah itu rukun sholat, sehingga jangan sampai kita sholat terlalu cepat yang nantinya akan kehilangan rukun ataupun salah satu rukun, yaitu tumak ninah. Para ulama menyatakan tumak ninah minimal itu adalah seorang sekadar kira-kira membaca tasbih sekali, minimal itu subhanallah, itu tumak ninah minimal. Jadi kalau kurang daripada itu, maka itu dia dikategorikan tidak tumak ninah. Jadi subhanallah sekali itu kadar waktu tumak ninah sekali. Jadi kalau pas rukuk itu minimal sekadar itu. Sekadar orang bisa mengucapkan subhanallah dalam rukuknya. Kalau sujud ya subhanallah dalam sujudnya. Paling tidak adalah sependek itu yang paling pendek. Oleh karena itu sholat taraweh itu yang paling baik yang tumak ninah dan tidak terlalu panjang juga, dan itu bisa terjadi. Saya akan sampaikan bahwa saya punya kawan di Solo menjadi imam rawatib di satu masjid. Beliau hafizul Quran, punya suara yang indah, dan qiraahnya itu punya sanad sampai Rasul Muhammad SAW. Beliau sholat di masjid raya, mengimami masjid raya, tarawihnya 23 rakaat.
20 rakaat plus 3 witir. Tapi saya pernah mengikuti itu tumak ninah, tidak terlalu cepat sekali tapi tidak terlalu lambat sekali, karena kalau terlalu lambat panjang itu memberatkan masyarakat awam karena 20 rakaat. Tapi tidak terlalu cepat juga ya, jadi bisa dikatakan cepat tapi tidak cepat sekali, cepat yang dalam koridor masih tumak ninah, sehingga masyarakat awam itu bisa mengikuti 20 rakaat itu tanpa harus kehilangan tumak ninah sebagai rukun sholat ya. Pernah saya hitung itu dengan sholat yang 8 rakaat itu selisihnya sekitar 15 menit. Jadi misalkan sholat yang tarawih 8 rakaat plus 3 rakaat itu selesai jam 8 misalkan, teman saya itu 20 rakaat plus 3 rakaat, witir 3 rakaat itu paling sekitar jam 8 lebih 15, paling lama lebih 20. Jadi hanya terpaut 15 sampai 20 menit dari yang 8 rakaat. Itu bacaannya sudah bagus, tenang, khusyuk, dan ternyata bisa ya, ternyata bisa. Ini menunjukkan kefakihan dari beliau ya, tapi juga jangan terlalu lambat, terlalu panjang ya, terusnya untuk sholat taraweh, sebab memang dalam hadis Nabi juga disebutkan, Nabi itu kalau sholat taraweh ya jangan ditanyakan panjangnya karena memang pendek ya. Kita bisa mengakomodir atau bisa merangkul masyarakat awam, menyesuaikan kita dengan mereka. Tapi jangan kemudian kita terbawa masyarakat awam sampai cepat sekali. Misalkan 20 rakaat 5 menit itu nggak bisa dibayangkan. Kalau sholat tarawih 20 rakaat 5 menit itu nggak bisa dibayangkan secepat apa itu ya. Jadi ini koreksi juga ya untuk semuanya. Bukan kita membenci sebagian saudara kita yang mungkin sholatnya cepat sekali, misalkan 20 rakaat kok 8 menit, itu menurut saya tidak masuk akal ya. Jatuhnya nanti nggak tumak ninah dan sholatnya malah tidak sah kalau 20 rakaat 8 menit, itu berat sekali itu. Saya membayangkan itu sulit. Dan ada sebuah nasihat ya di kitab namanya Bughyah Al-Mustarsyidin. Di situ dijelaskan seyogianya para imam itu tidak sholat terlalu cepat. Jadi hadis Nabi yang berbunyi apabila salah seorang diterakan idza amma ahadukumul annas atau al-qaum, apabila salah satu di antara kalian mengimami satu kaum, falyukhaffif, hendaklah diperingan. Itu dalam arti bukan terus cepat sekali ya. Cepat sekali yang akhirnya kehilangan tumak ninah. Ya 20 rakaat 8 menit itu saya kira nggak masuk akal. Itu mesti ada sesuatu yang apa ya, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Yang dikorbankannya terutama tumak ninah itu. Ya, 20 rakaat berapa? 8 menit. 20 rakaat itu paling tidak itu ya, paling cepatnya itu ya 20 sampai 30 menit harusnya. Kalau 8 menit itu udah berat sekali. Dan juga nanti akan kehilangan makna daripada sholat itu sendiri. Kita akan kehilangan rasa. Jadi sholat tapi seperti nggak sholat, nggak ada rasa sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kehilangan itu. Jadi kita tetap di pertengahan, jangan panjang karena kita mengimami kaum masyarakat awam. Mungkin ada anak-anak kecil, ada orang tua, ada perempuan hamil, ada juga mungkin orang-orang yang sudah tua. Tapi jangan terbawa masyarakat terlalu cepat sekali yang nantinya kita kehilangan tumak ninah. Ini hal yang perlu kita ingatkan untuk semuanya saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita yang ingin membaca langsung bisa ya di peringatan itu di kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Itu bisa dicek di situ di bab sholat tarawih. Kalau sebenarnya bisa saya nukilkan mungkin terlalu panjang. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab. Ila huna wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.